Ide-ide hebat seringkali lahir dari tempat yang tak terduga, seperti asal mula Nvidia. Ide untuk perusahaan pembuat chip global yang telah mencapai market cap senilai 3 triliunan pada saat video ini dibuat, lahir di pojok restoran Denny's di pinggir jalan tol oleh 3 sekawan. Dalam 8 tahun terakhir, Nvidia telah mengalami perubahan drastis. 8 tahun yang lalu market cap Nvidia hanya 19 miliar dolar. Kini, nilai perusahaan ini telah mencapai 3,2 triliun dolar, melampaui Alphabet, Google, dan Amazon yang menempati urutan keempat dan kelima pada saat video ini dibuat. Sebuah prestasi yang hampir tak terbayangkan sebelumnya. Perjalanan menuju puncak ini mulai terlihat sejak beberapa bulan sebelumnya. Pada tanggal 21 Februari 2024, Nvidia mengumumkan pendapatan kuartal tertinggi yang pernah mereka capai sebesar 22,1 miliar dolar. Angka ini menunjukkan peningkatan sekitar 22% dari kuartal sebelumnya dan melonjak 265% dibandingkan tahun sebelumnya. Tidak hanya itu, pendapatan dari sektor data center Nvidia juga mencatatkan rekor mencapai 18,4 miliar dolar. Ini merupakan kenaikan 27% dari kuartal sebelumnya dan lonjakan luar biasa sebesar 409% dibandingkan tahun lalu. Secara keseluruhan, Nvidia mencatat pendapatan tahunan tertinggi sebesar 60,9 miliar dolar, meningkat sekitar 126% dari tahun sebelumnya. Lalu bagaimana Nvidia mencapai semua ini? Dimulai pada tahun 1993 oleh 3 insinyur, Jensen Huang, Chris Malachowski, dan Curtis Prem. Ketiganya memiliki latar belakang yang kuat dalam teknologi dan semikonduktor. Jensen Huang misalnya, lahir pada tahun 1963 di Taiwan, kemudian menjadi imigran Amerika Serikat. Dengan hidup yang tidak mudah dan penuh dengan tantangan, ia memperoleh gelar sarjana di bidang teknik elektro dan gelar master di bidang yang sama dari Stanford University. Sebelum mendirikan Nvidia, Huang bekerja di LSI Logic sebagai Director of Coreware dan di AMD sebagai desainer mikroprosesor. Pengalaman inilah yang memberinya wawasan yang mendalam tentang industri semikonduktor dan kebutuhan pasar. Chris sendiri lulus dengan gelar sarjana teknik elektro dari University of Florida dan kemudian mendapatkan gelar master dari Santa Clara University. Chris memiliki pengalaman bekerja di HP dan Sun Microsystem. Di Sun Microsystem lah ia terlibat dalam desain workstation grafis yang memberikan dasar kuat dalam pemahaman teknologi grafis dan komputasi tinggi. Begitupun dengan Curtis Prem sebagai lulusan teknik elektro, memulai karirnya sebagai desainer utama di IBM, di mana dia mengembangkan teknologi display dan grafis. Ia kemudian pindah ke Sun Microsystem, di mana ia bertemu dengan Chris dan berkontribusi pada pengembangan workstation grafis. Ketiga pendiri dengan latar belakang yang kuat di industri teknologi dan semikonduktor ini menjadi landasan penting bagi pembentukan Nvidia. Jensen Huang, Chris Malachowski, dan Curtis Prem bertemu melalui jaringan profesional mereka di Silicon Valley, pusat inovasi teknologi di Amerika Serikat. Mereka bertiga kemudian mengidentifikasi kebutuhan pasar pada awal 1990-an. Ketiganya menyadari bahwa akan ada gelombang besar kebutuhan yang meningkat untuk akselerasi grafis yang lebih baik dalam permainan video dan aplikasi profesional. Saat itu, pasar sedang bergeser dari pemrosesan berbasis CPU ke pemrosesan berbasis yang lebih spesifik dan efisien dengan GPU. Oleh sebab itu, mereka membangun visi bersama. Mereka berbagi visi untuk menciptakan teknologi yang dapat merevolusi cara grafis diproses di komputer. Mereka percaya bahwa GPU bisa menjadi komponen utama dalam berbagai aplikasi, tidak hanya dalam gaming, tetapi juga dalam komputasi dengan kinerja tinggi. Dan akhirnya secara kebetulan masuk ke dalam AI dan deep learning. Dengan visi yang jelas, mereka berhasil mengumpulkan dana awal dari investor yang percaya pada potensi GPU. Jensen Huang dengan pengalaman dan koneksi industrinya memainkan peran kunci dalam mendapatkan dukungan finansial dan membangun tim awal. Tim Nvidia kemudian mulai bekerja pada produk GPU pertama mereka. Pada tahun-tahun awal, Nvidia fokus pada pengembangan GPU untuk pasar game komputer. Pada tahun 1995, mereka meluncurkan produk pertama mereka, NV1,
yang meskipun tidak sukses secara komersial, membantu Nvidia mendapatkan pengalaman berharga dalam desain GPU. Sehingga pada tahun 1997, Nvidia kembali merilis Riva 128 yang menjadi salah satu produk GPU pertama mereka yang sukses. Namun titik balik yang sesungguhnya datang pada tahun 1999 dengan peluncuran GeForce 256 yang disebut sebagai GPU pertama di dunia karena kemampuan transformasi dan pencahayaan yang diintegrasikan secara hardware. Ini membuat Nvidia menonjol di pasar dan membantu mereka mendapatkan dominasi di industri GPU. Sepanjang awal tahun 2000-an, Nvidia menghadapi persaingan ketat dari perusahaan seperti ATI Teknologi yang sekarang menjadi bagian dari AMD. Namun dengan terus berinovasi seperti peluncuran seri GeForce dan teknologi SLI, Nvidia berhasil mempertahankan posisinya. Pada tahun 2006, Nvidia merambah ke pasar komputasi kinerja tinggi dengan memperkenalkan arsitektur CUDA, Compute Unified Device Architecture, yang memungkinkan GPU digunakan untuk tugas-tugas komputasi umum di luar grafis termasuk dalam bidang sains dan penelitian. Sehingga pada dekade 2010-an membawa era baru bagi Nvidia. Dengan meningkatnya permintaan untuk AI dan pembelajaran mesin, GPU Nvidia menjadi komponen penting dalam pusat data dan server AI. Arsitektur GPU seperti Pascal Volta dan lain-lainnya telah digunakan secara luas dalam aplikasi AI. Ada beberapa faktor kunci kesuksesan dari Nvidia. Seperti inovasi teknologi, Nvidia selalu berada di garis depan dalam hal inovasi teknologi, baik dalam peningkatan kinerja GPU maupun pengembangan perangkat lunak. Di bawah kepemimpinan Jensen Huang, Nvidia memiliki visi jangka panjang yang kuat serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi. Nvidia tidak hanya mengandalkan pasar gaming, tetapi juga merambah ke pasar AI, komputasi kinerja tinggi dan otomotif dengan pengembangan teknologi untuk mobil otonom. Nvidia telah berkembang pesat dari perusahaan startup menjadi salah satu pemimpin global di industri teknologi. Keberhasilannya ini didorong oleh inovasi berkelanjutan, visi strategis dari para pendirinya, dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan tren dan teknologi yang terus berkembang. Beberapa waktu lalu, Nvidia melakukan konferensi pengembangan. I hope you realize this is not a concert. You have arrived at a developers conference. There will be a lot of science described, algorithms, computer architecture, mathematics. Yang mana Nvidia memperkenalkan produk-produknya. Yang pertama, kita punya Omniverse, adalah mesin simulasi yang mewakili dunia digital bagi robot. Ini adalah tempat di mana robot dapat berlatih dan belajar. Komputer yang menjalankan Omniverse disebut OVX yang dihosting di Azure Cloud, memberikan kekuatan komputasi yang luar biasa. Tidak hanya itu, Omniverse Cloud akan segera diintegrasikan dengan Apple Vision Pro, memungkinkan kita merasakan pengalaman virtual yang sangat canggih. Bayangkan berjalan-jalan di dunia digital dengan realitas yang hampir nyata. Selanjutnya kita punya Digital Twins. Ini adalah representasi digital dari industri berat yang memungkinkan agent AI untuk membantu robot dan pekerja manusia dalam lingkungan industri yang kompleks. Keuntungan besar dari Digital Twins adalah semua departemen bekerja dengan data yang sama. Ini mengurangi kesalahan dan meningkatkan produktivitas secara signifikan. Semua orang dari departemen desain hingga pemasaran dapat bekerja dengan data yang sama, menjadikan kolaborasi lebih efisien. Selain daripada itu, ada Project Groot, yang mana Project Groot adalah model dasar untuk pembelajaran robot humanoid yang dikembangkan oleh Nvidia. Groot menggunakan instruksi multimodal dan interaksi masa lalu untuk menghasilkan tindakan berikutnya bagi robot. Groot dilatih menggunakan aplikasi Isaac Lab dan Omniverse Isaac Simulator dengan layanan orkestrasi komputasi Osmo. Pelatihan ini bisa diskalakan secara besar-besaran. Groot mampu belajar dari beberapa demonstrasi manusia dan membantu dalam tugas sehari-hari hanya dengan mengamati kita. Untuk mendukung Project Groot dan masa depan AI, Nvidia telah merilis chip robotik terbaru yang disebut Jetson Thor. Chip ini dirancang khusus untuk memberikan kekuatan komputasi yang diperlukan oleh Groot dan aplikasi AI lainnya. Ini adalah langkah besar menuju masa depan robotika yang lebih pintar dan lebih efisien.
Pada konferensi tersebut, Nvidia juga bekerja sama dengan Disney untuk melatih robot-robot mereka. Robot-robot ini yang disebut Orange dan Green dilatih menggunakan komputer Jetson di Isaac Simulator. Dengan teknologi ini, Disney dapat menciptakan robot yang lebih pintar dan interaktif untuk berbagai tujuan hiburan. Akhirnya, kita punya Blackwell GPU. Ini adalah prosesor GPU terbaru dari Nvidia dengan sistem dan desain yang sangat canggih. Blackwell dirancang untuk memberikan performa tinggi dan efisiensi yang luar biasa dalam aplikasi AI dan komputasi. Inovasi dalam AI, grafik komputer dan robotika bersatu untuk menciptakan alat-alat yang kuat bagi generasi berikutnya dalam otomasi, industri, dan simulasi digital. Secara signifikan meningkatkan produktivitas dan efisiensi di berbagai sektor. Omniverse dari Nvidia bersama dengan teknologi terkait seperti Project CRUD, Isaac Lab, dan JetSorter mewakili kemajuan signifikan dalam bidang robotika bertenaga AI dan simulasi digital, menjanjikan revolusi dalam cara industri beroperasi dan berinovasi. Terima kasih.